Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat dan tetap bersemangat ya. Mohon maaf sebelumnya karena kemarin saya masih ada kegiatan pengawas ujian USP kelas 12, maka saya hanya memberikan PowerPoint dan penugasan saja. Oleh karena itu, sebagai gantinya, saat ini saya memberikan video pembelajaran tentang pemaparan materi karakteristik iklim di Indonesia beserta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Kemudian, saya juga akan memberikan pemaparan tentang fenomena iklim global dan kondisi perubahan iklim yang akhir-akhir ini perubahannya cukup ekstrim apabila kita perhatikan. Tunggu dulu nih, sebelum itu saya ingin kepo-kepo sedikit kepada anak-anak. Kan anak-anak udah tinggal di Indonesia kurang lebih 15 hingga 16 tahun. Nah, pertanyaan saya, sejauh ini apa saja sih yang dirasakan oleh anak-anak tentang iklim Indonesia? Kemudian, bagaimana sih kondisi cuaca di daerah kalian akhir-akhir ini? Apakah cenderung panas atau cenderung dingin? Lalu mengapa kok bisa cuaca di daerah kalian terasa dingin atau terasa panas? Saya tunggu responnya melalui kolom komentar YouTube. Bagi anak-anak sekalian yang berani memaparkan pendapatnya akan mendapatkan poin lebih. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita masuk ke materi inti yuk. Let's check it out! Pertama, kita akan belajar tentang karakteristik iklim di Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Kita agak sedikit flashback ke klasifikasi iklim matahari, mulai dari iklim dingin, iklim sedang, iklim subtropik, hingga iklim tropis. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki letak astronomis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dan demikian apabila kita tinjau dari iklim matahari, maka Indonesia berada di range iklim tropis karena letak lintangnya berada di sekitar lintang 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara atau lintang selatan. Lalu apa saja pengaruh atas iklim tropis di Indonesia? Yang pertama, Indonesia mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Hal ini ditandai dengan wilayah Indonesia yang dilewati oleh garis khatulistiwa, garis ekuator, dengan konsekuensi mendapatkan penyinaran matahari selama 12 jam penuh selama sepanjang tahun. Rata-rata suhu udara di Indonesia juga cenderung tinggi, sekitar 18 derajat hingga 38 derajat. Dengan intensitas penyinaran matahari yang lama atas konsekuensi garis khatulistiwa, otomatis suhu udara di sekitar wilayah Indonesia akan cenderung tinggi. Kemudian yang ketiga, Indonesia memiliki kelembapan udara yang tinggi hingga 80%. Hal tersebut dapat terjadi karena Indonesia juga memiliki suhu udara yang tinggi. Ingat teori yang sudah kita pelajari sebelumnya, semakin tinggi suhu udara, maka kelembapan udaranya juga akan semakin tinggi. Yang keempat, Indonesia memiliki curah hujan tinggi sekitar 2.000 sampai 3.000 mm per tahun. Karena Indonesia memiliki lautan yang luas, otomatis interaksi penyinaran matahari dan badan-badan air yang intens akan menyebabkan terjadinya evaporasi, kemudian terkondensasi menjadi awan hujan, dan ketika awan tersebut sudah mulai jenuh dengan jumlah kondensasi yang cukup banyak, akhirnya tidak tertampung dan jatuh sebagai hujan. Lalu pengaruh iklim tropis terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia apa saja sih? Yang pertama dari segi pertanian, karena wilayah Indonesia mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun dan intensitas hujan yang cukup tinggi, menyebabkan tanah yang ada di Indonesia sangat subur anak-anak. Dan demikian kondisi iklim Indonesia sangat baik untuk pertanian dan Indonesia juga dijuluki sebagai negara agraris loh. Coba kita bandingkan saja dengan negara-negara 4 musim lainnya, tentu varietas pertaniannya tidak seberagam seperti di Indonesia, ya nggak sih? Yang kedua, dari segi lingkungan, Indonesia memiliki banyak keanekaragaman hayati dan sumber daya alam sebagai konsekuensi atas kondisi iklim tropis. Hal ini lantaran hampir semua jenis flora fauna dapat hidup di bawah keseimbangan antara sinar matahari dan hujan yang ada di Indonesia. Contohnya saja hutan hujan tropis. Banyak sekali jenis flora fauna langka di dunia yang dapat ditemukan di daerah beriklim tropis seperti Indonesia. Yang ketiga, dari segi budaya, yaitu cara berpakaian dan arsitektur rumah. Dengan kondisi iklim yang cenderung panas, maka orang Indonesia lebih suka menggunakan baju berbahan dasar katun yang mudah menyerap keringat. Kemudian dari segi arsitektur rumah, banyak kita temui bahwa bentuk atap rumah masyarakat Indonesia cenderung berbentuk prisma segitiga. Tujuan dari atap rumah yang demikian adalah menghindari kebocoran dan mempermudah lajunya air ketika hujan berlangsung.
Selanjutnya yaitu siklus iklim muson. Indonesia juga memiliki iklim musim atau muson, yaitu iklim yang dipengaruhi oleh angin musim, yang berubah-ubah tiap periode tertentu. Nah, angin muson ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Nah, angin muson barat adalah angin yang bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada periode 1 Oktober hingga 30 April. Otomatis angin ini akan melewati Samudra Hindia. Nah, dalam perjalanannya sewaktu sampai di Samudra Hindia, angin muson barat akan membawa awan-awan hasil penguapan di Samudra Hindia. Hasilnya awan tersebut sampai ke Indonesia dan turun sebagai hujan. Sementara itu, angin muson timur itu kebalikannya, bertiup dari Australia ke benua Asia pada periode 1 April hingga 30 November. Pergerakan angin dari benua Australia ini berasal dari gurun Gibson yang cenderung kering. Nah, angin-angin ini pada akhirnya membawa kondisi kering yang ada di gurun Gibson sampai ke Indonesia. Hasilnya di Indonesia cuacanya menjadi kemarau. Selanjutnya, apabila ditinjau dari iklim fisis, Indonesia tergolong sebagai iklim laut. Tentu ini berelasi dengan kondisi laut di Indonesia. Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negara maritim dengan dominasi daerah laut. Dan demikian pastinya akan ada pengaruh laut terhadap kondisi atmosfer di Indonesia dong ya. Oke, karena Indonesia lautnya luas, ini memungkinkan terjadi penguapan air yang juga lebih banyak. Karena penguapannya banyak, tentu akan membentuk banyak awan juga. Ini berdampak pada curah hujan Indonesia yang cenderung tinggi. Oke, karena waktu kita sudah hampir 6 menit, maka kita lanjutkan di video berikutnya. Bye-bye!